Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keajaiban istighfar. Meng, mana lafaz istighfar? Coba dulu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ada yang lain, Udeng? Ada yang lain lafaz istighfar? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada yang lain, Ahmad? Ada yang lain, Ahmad? Astagfirullah. Sayyidul istighfar bisa Allahumma anta rabbi. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, jadi yang kita kenal astaghfirullah, 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 atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini yang lebih panjang. Atau paling panjang sayyidul istighfar. Penghulunya apa? Istighfar. Tuannya istighfar. Ya, Mahir? Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Baik, kita dengar Abu Muawiyah. Coba bacakan Sayyidul Istighfar Abu Muawiyah dulu. Sayyidul. Yang panjang. PR katanya awas. PR katanya. Ahmad, coba Ahmad. Allahumma anta rabbi. Umeng, saya tulis istighfar, Dri. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa ini. Darul Hijrah ini. Luar biasa. Baik. Sekarang kita akan jelaskan sedikit berkaitan dengan apa? Keajaiban istighfar. Kalimat ya istaf'ala yastaf'ilu, ya, di sini istaghfara yastaghfiru, istighfar artinya talab, permintaan. Istighfar berarti permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan yang tadi, astaghfirullah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku minta ampun kepadamu ya Allah dan aku bertaubat kembali kepadamu. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku minta ampun, ya, kepada Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Al-Hayyul Qayyum yang Maha Hidup, yang mengurus urusan hambanya. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ya Allah, Engkau Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Jadi istighfar itu talabul maghfirah, minta apa? Ampunan. Apa itu ampunan? As-sitir, ditutup kesalahan-kesalahan kita. Baik. Apa keajaiban istighfar ini? Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam suratul Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa mereka ya Muhammad selama engkau hidup di tengah-tengah mereka. Jadi selama Nabi ada di tengah kita, Allah Azza wa Jalla tidak akan nyiksa kita. Jadi selama Nabi hidup, Allah tidak akan menyiksa kaum itu. Menyiksa para sahabat, tidak mungkin.
Nah, sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal. Apa mungkin Allah menyiksa? Mungkin. Tinggal satu pintunya untuk mencegah siksa itu. Turun di dunia tentunya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka istighfar. Nabi SAW sudah nggak ada. Ya. Berarti kemungkinan disiksa. Iya. Tinggal satu. Apa itu istighfar? Kalau kita terus istighfar, siksa itu jauh. Hukuman itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Baik hukuman dunia, apalagi hukuman apa? Akhirat. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa mereka selama engkau ada di tengah mereka, selama Nabi masih hidup. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka terus beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu yang pertama. Maka oleh karena itu Nabi SAW sangat banyak istighfar. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wallahi, di sini Nabi bersumpah. Nabi SAW jarang-jarang bersumpah kecuali untuk menguatkan. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguh aku minta ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan kembali kepadanya. Ingat arti taubat, kembali. Istighfar minta ditutup kesalahan kita. Ya, minta ditutup kesalahan kita. Taubat artinya kembali. Fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Dalam sehari itu kata Nabi lebih dari 70 kali aku istighfar. Maka lihat, zikir pagi istighfarnya berapa? 100. Zikir sore juga berapa? 100. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Dalam hadis yang lain juga dikatakan dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi. Kalau tadi wallahi demi Allah, sekarang demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Sumpah juga ini. Ya. Lau lam tudhnibu, kata Nabi SAW, andai kata kalian tidak berdosa. Memang sudah kita ini ditakdirkan apa? Berdosa. Karena dalam hadis yang lain, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah itu yang apa? Yang taubat. Jadi Nabi mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, andai kata kalian tidak berdosa, la dhahaballahu ta'ala bikum, Allah matikan kalian semua. Wala ja'a biqaumin yadhnibun, kemudian Allah datangkan kaum yang berdosa. Fayastaghfiruna Allah fayughfar lahum, lalu mereka minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, ditutup kesalahan mereka oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni mereka. Jadi ada hikmah ketika kita ini berdosa supaya ada yang taubat. Dan nampak di sana pengaruh dari nama Allah Al-Ghafur, yang Maha apa? Maha Pengampun. Jadi ini hikmah kenapa manusia dijadikan berdosa. Allah mau tahu mana yang istighfar, mana yang tidak istighfar. Dan di sini nampak pengaruh dari nama Allah, yaitu Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Ghaffar, Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi Allah takdirkan kita memang harus bersalah. Dan tentu sebaik-baik yang bersalah itu apa? Yang bertaubat. Baik. Apa keajaiban istighfar yang lain? Kalau tadi apa? Penolak hukuman. Penolak bala. Istighfar. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar, an yaqula al-'abdu, seorang hamba mengucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu
A'udzubika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa kata Nabi? Di sini keajaibannya. Siapa mengucapkannya di sore hari, dia yakin mati dia sebelum siapa mengucapkannya pagi hari, mati dia sebelum tiba sore hari, maka dia penduduk surga. Jadi jaminannya orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini masuk surga. Bala tertolak, surga didapat. Wa man qalaha minal lail, siapa mengucapkannya sore hari, ya, belum subuh dia sudah mati, fahuwa min ahlil jannah, maka dia pun termasuk penduduk surga. Dia termasuk penduduk surga. Ada yang lebih mulia dari penduduk surga? Ada? Nggak ada. Sebab puncaknya kenikmatan itu semuanya di mana? Di dalam surga. Maka itu sebabnya Allah mengatakan, a'adatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Di dalam surga yang indah-indah, yang cantik-cantik, semuanya di surga. Wala udhunun sami'at, tidak pernah juga didengar oleh telinga suara yang merdu-merdu, yang enak-enak didengar, bukan yang bikin bising. Di surga. Wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah terbayang oleh hati manusia. Tidak bisa dibayangkan sudah. Jadi bagaimana indahnya surga itu? Masuk surga dulu baru tahu indahnya. Kenapa? Nggak bisa kita menghayal. Menghayalkan surga nggak bisa. Siapa baca pagi, mati sebelum sore, masuk surga. Siapa baca sore, mati sebelum pagi, masuk surga. Kemudian dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sering mengucapkan sebelum mati itu, subhanallah bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Hadits ini muttafaqun alaih. Subhanallah. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Tadi istighfar menolak bala. Tadi Sayyidul Istighfar memasukkan ke dalam surga. Istighfar akan menurunkan hujan. Karena kalau hujan tidak turun kan susah kita ya. Yursilis samaa 'alaikum midrar wa yamdidukum bi amwalin. Istighfar akan memperbanyak harta. Wa banin, istighfar memperbanyak anak. Subhanallah. Ya, jadi yang masih anaknya satu, banyak-banyak istighfar. Biar bisa dua. Nah, mulaikan. Jadi banyak istighfar memperbanyak anak. Disebut oleh para ulama, apa rahasianya? Karena istighfar itu memperkuat kita. Jadi kalau kita diberikan kekuatan Allah Azza wa Jalla, insya Allah anaknya banyak. Tapi kalau kita lemas-lemas ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kemudian apa? Kalau istighfar itu insyaallah tanaman-tanaman kita subur. Sungai tidak akan mengering. Ini dia keajaiban apa? Al-istighfar. Bahkan juga apa istighfar? Yaj'al lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesulitan Allah akan berikan baginya kemudahan. Banyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Astaghfirullah. Tapi ingat, ya, apa kata para ulama kita? Ya. Al-istighfaru bil maqal dunal fi'al, fi'lul kadzabin.
beristighfar hanya dengan ucapan tidak disertai dengan perbuatan, itu perbuatannya para pendusta. Jadi ucapan disertai dengan apa? Perbuatan. Ya, saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami persilahkan di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Bagaimana kan istighfar memperbanyak anak katanya. Apakah bisa menambah istri? Ya, diantaranya Allah buatkan sebab nanti. Bisa menambah apa? Istri juga. Ya. Dan ingat, bagi Allah Azza wa Jalla tidak ada sesuatu yang menyusahkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, silakan ada lagi. Ayo. Siapa Maeng? Ayah, Abu Kaila dulu, kayak Abu Kaila dulu. Nah, bagaimana nih Lok? Luar biasa. Bagaimana orang melafazkan istighfar astaghfirullahaladzim? Ada lafaz astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, itu yang panjang. Tapi selepas sholat tidak ada astaghfirullahaladzim. Selepas sholat itu cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wallahu ta'ala ala wa alam. La ilaha illallah itu akan menghapus pokok-pokok kesyirikan. Astagfirullah akan menghapus cabang-cabang kesyirikan atau cabang-cabang dosa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, ada lagi. Kenapa katanya Papu Opal di akhir surat surat Yaumil Qiyamah, surat Al-Qiyamah, subhanaka fabala. Karena itu kata Nabi SAW, ya, kenapa? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Ya, alaysa dzalik, bukankah demikian itu biqadir, maha kuasa untuk menghidupkan yang sudah mati. Kita jawabannya apa? Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Bala, benar, memang kau maha kuasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita jawab. Pertama, saya ada tanah wakaf katanya. Sekarang saya mau jual, saya mau masukkan ke masjid. Tanah wakaf itu tidak boleh dijual. Kecuali kalau dipindahkan yang kesemisal dan bahkan lebih bermanfaat. Baru boleh. Adapun mau dihilangkan wujudnya, ya, tidak diberikan kepada yang semisal bahkan lebih bermanfaat, maka ini tidak diperkenankan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, berkaitan dengan masalah tepuk tangan di masjid. Tepuk tangan di masjid, di luar masjid tetap tidak boleh. Kecuali wanita tadi mengingatkan imam yang salah bacaan atau salah gerakan. Kenapa? Karena tepuk tangan ini adalah minimal asalnya haram. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa mukan wa tasdiyah. Salat mereka di Ka'bah itu bersiul dan bertepuk. Itulah cara salatnya orang-orang musyrikun. Maka kita tidak boleh bertasyabuh dengan mereka. Sepantasnya kalau ada yang menjawab dengan benar, kita takbir, kita ucapkan doa Masya Allah, tabarakallah, bukan tepuk tangan. Allah ta'ala wa alam. Yang ketiga, apakah sama alam jin dengan alam manusia? Secara umum kita katakan sama. Tapi masalahnya kita ini tidak tahu jin itu bagaimana dia, jadi tidak bisa kita menjawab. Apakah ada yang goes juga? Allahu alam. Ya, habis kita tidak tahu alamnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya Ri, silakan. Meng. Udang dulu. Ini. Baik, Udang bertanya, apa hukumnya sholat jenazah 2 kali? Boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pas dia bertanya kepada para sahabat, mana perempuan yang suka membersihkan masjid? Ternyata dikatakan, ya Rasulullah, oh dia sudah meninggal tadi malam. Kami sudah kebumikan. Nabi bertanya, mana dia kuburannya? Tunjuki aku, katanya. Ditunjuki. Nabi SAW memimpin sholat, sahabat yang sholat tadi malam itu ikut lagi sholat. Ini menunjukkan boleh dua kali. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah orang membaca Sayyidul Istighfar langsung masuk surga, tidak lagi masuk neraka? Ya tergantung.
ya dosanya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, apa hukumnya video sama foto? Ada ustaz bilang nggak boleh, TV sunnah juga diharamkan. Nggak benar. Ya, karena orang-orang yang gulu. Ya, kita katakan ini video dalam pengajian ini sarana yang hukumnya mubah, tapi kalau dipakai yang haram maka hukumnya juga haram. Wallahu taala ala wa alam. Apakah uang disimpan di bank wajib dizakati? Ya kalau sudah mencapai nisab seharga emas 85 gram emas maka wajib dizakati. Wallahu taala ala wa alam. Mohon dijelaskan istighfar yang tidak diikuti dengan perbuatan termasuk pendusta. Ya jelas, astagfirullah tapi tetap dia ngerjakan dosa. Ya, maka ini pembohong atau pendusta. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini. Silakan, ada lagi bertanya? Meng, ayo. Silakan, ada lagi. Ini Abu Depang mungkin nih. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Nah, kakan mekulangkan. Apakah ada dasarnya pakaian orang-orang grup B itu? Mohon penjelasan. Apa? Baju. Terus? Apakah ada dasarnya baju grup B itu? Mohon penjelasan. Apakah ada dasarnya baju grup B? Baju hukum asalnya boleh. Tapi ya baju membuat kita loyal kepada selain Islam ini tidak boleh. Ya, membuat kita fanatisme kelompok ini adalah hizbiyah, ini bidah. Ya, adapun orang sekedar baju ini tidak ada masalah, seragam tidak ada masalah. Namun dengan dasar itu kita berloyalitas. Kalau ikut sama baju kita, kita cinta sama dia. Kalau tidak ikut baju kita, kita benci sama dia. Maka ini adalah hizbiyah, pengelompokan yang tercela. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau dijelaskan bolehkah kita masa iddah bagi wanita yang sudah tua, apakah boleh sholat di masjid? Masa iddah tidak boleh ada sholat di masjid. Dia harus tetap di rumahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi. Meng. Ya, terus. Apa? La ilaha illallah. Baik. Umair bertanya bagaimana hukumnya menaikkan layang-layang di masjid, katanya. Hukum asalnya kalau tidak melalaikan permainan mubah. Cuma jangan sampai di atas masjid. Ya. Pertama apa? Masjid bukan tempat hal yang sia-sia. Yang kedua, masjid ya di tempat orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan membuat kita lalai. Yang ketiga, menaikkan layangan di masjid ini berbahaya. Nanti lihat layang-layangnya enggak tahu apa, jatuh. Kan sudah sebelum jadi ditanyakan. Dengan layang-layang diinjak tanaman orang. Jelas, Bang? Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, lagi ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan. Pertama, ya, kita sedang marah. Lalu baca apa? Istighfar. Ternyata istighfarnya nggak mempan, katanya. Masih aja marah, katanya. Ya, kita katakan kalau sudah baca istighfar ternyata masih juga marah, maka wudu. Karena di samping kita istighfar itu kita berwudu. Dan yang disuruh oleh Nabi SAW itu adalah ta'awudz, berlindung.
Berlindung apa dari syaitanir rajim. Kenapa? Karena ya yang menjadikan kita marah itu siapa? Syaitan. Yang membuat kita marah itu adalah iblis dan syaitan. Baik. Yang kedua, yang mana yang kita baca 100 kali pagi dan petang? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini kita baca 100 pagi, dibaca 100 sore. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana sikap kita imam? Jahar basmalahnya nggak ada masalah, boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Hanya saja tentu kurang afdal karena sabit telah sahih dari tabi'in juga menjaharkan basmalah. Tetapi yang lebih afdal itu mensirkan, dibaca dengan suara lirih. Ya. Imam yang baca jahar bismillah dia tidak berbuat bid'ah. Hanya saja tidak melakukan yang paling afdal. Allah taala a'lam. Selepas kita i'tidal kita membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Boleh. Karena itu di antara zikir apa? Zikir i'tidal. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi? Opang, mainang Opang. Rem lamana pelu ayat imam montene ponci. La ilaha illallah. Opal bertanya, bolehkah kita berdehem? Kenapa? Karena ayat imamnya panjang, nggak boleh. Makmum itu harus patuh kepada imam. Ya. Maghrib katanya, pernah Nabi juga panjang maghrib? Kadang-kadang tapi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum. Ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, halo. Halo. Pak, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Kalimantan Timur, Pak. Ya, silakan pertanyaannya. Oh, ini Pak, mungkin agak keluar dari tema ini. Pertanyaannya, seperti apakah mendidik anak-anak kita itu supaya jadi anak yang saleh? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Aceh Ustaz. Dari Aceh, silakan. Gini Ustaz, stasiun TV yang menyiarkan dakwah sunnah, kenapa berbeda dengan stasiun TV yang lain yang menyiarkan juga kajian Islami yang membahas juga Al-Quran dan hadis di TV-TV yang lain. Jadi kami selaku pendengar ini kan bingung karena dua-dua mengkaji Al-Quran dan hadis. Mana yang lebih efektif itu Ustaz? Yang lebih menjurus ke hadis Nabi yang 73 golongan, yang satu jadi golongannya itu Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Banyuwangi. Ini mas saya tanya ya. Iya. Saya lihat di Bali itu banyak orang bakar dupa. Nah, teman saya juga bakar dupa katanya untuk mewangi ruangan. Gitu kan. Baik, itu saja. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. 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 Ya. Ini dari Hijrah. Ya, betul. Iya. Halo. Dari Jepara Ustaz. Ya, silakan pertanyaannya. Ya. Bagaimana? Bagaimana Pak? Ini sebelah rumah kan ada itu, ada musola. Ya. Yang mendirikan itu paranormal gitu. Astagfirullah. Apa saya sholat di situ Ustaz? Apa tidak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, bagaimana mendidik anak kita supaya menjadi anak yang saleh? Untuk mendidik anak supaya bisa menjadi anak saleh, maka orang tua juga harus saleh. Karena anak itu akan mencontoh siapa?
orang tuanya pertama. Satu. Kemudian yang kedua, anak itu diserahkan dan diajarkan kebenaran. Diserahkan kepada orang berilmu yang mengajarkan mereka Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW di atas pemahaman salafus saleh. Dan terus kita berdoa sebagai orang tua, anak itu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun doa orang tua untuk anaknya doa yang mustajab. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya ya berkaitan dengan musalla. Musalla ini di sana didirikan oleh paranormal. Boleh nggak sholat di tempat itu? Kalau ada yang lain, jangan sholat di sana. Kenapa? Karena Nabi mengharamkan hulwanul kahin. Maharnya, upahnya paranormal. Kalau dibuat dari harta yang seperti itu, jangan. Ya, jauhi dia. Waspadai dia. Supaya kita bisa selamat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Mau tanya bagaimana dosa besar bisa hapus dengan istighfar? Nggak bisa. Dosa besar harus bertaubat. Allah ta'ala ala wa alam. Apa doanya untuk orang tua yang sudah meninggal selain Rabbi ghafirli? Ya doa bebas. Ya mintakan dia surga, mintakan dijauhkan dari api neraka. Allah ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya dalam Islam kalau sholat tidak pakai baju? Kalau memang bajunya tidak ada, maka sarungnya harus dinaikkan sebelah pundaknya. Tapi kalau memang tidak ada, maka tidak ada masalah. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Allah ta'ala ala wa alam. Hukum istri lebih menghormati keluarganya dibandingkan suaminya. Ini istrinya tidak faham agama. Maka didiklah dia agama. Supaya apa? Supaya dia faham apa kewajibannya sebagai istri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukumnya memagang sawah? Kalau maksudnya yaitu sewa menyewa boleh. Tapi barang gade dimanfaatkan, ini hukumnya adalah riba. Wallahu ta'ala ala wa alam. Anak berumur 10 tahun tapi sholatnya masih jarang. Nabi SAW katakan pukul dia. Wadrihubuhum wa hum abna'u 'ashrin, pukul dia ketika berumur 10 tahun. Mau tanya tentang syukuran 7 bulan kehamilan? Tidak boleh. Karena ini perkara membuat-buat cara dalam beragama. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah jika kakak dari bapak itu bukan mahram ya Ustadz? Namanya bapak kita punya saudara ya paman. Paman itu mahram. Ya. Seorang paman dengan keponakan itu adalah mahram. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Hanya Nendi. Nah, kurang. Kita belanja. Terus untuk kita lebih sih dengan untuk kita. Bu kita bit kapang no. La ilaha illallah. Ini Ri bertanya ini. Ngenendi kan. Kita belanja, lalu dikasih susu lebih. Bagaimana susu lebih itu ya haram. Kenapa? Bukan uang kita. Oh dia salah, hatta dia salah. Tetap hukumnya tidak boleh kita makan. Kita harus kembalikan dia kepada yang punya. La yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Haram harta seorang muslim kecuali dengan kesenangan jiwanya memberikan kita. Wallahu ta'ala ala wa alam. Silakan ada lagi. Ya Abu Depang. Maeng, tanya ya. Kan kita bareng bilang jelo. Terus berketuan Italia. Jerak kita ngerokok berjerak. Tahu-tahu nginten aja Malik yang ngerokok Ustaz ngubah jelu hukumnya. Berbohong. Enggak sih, kan kita bertanya baik. Kenapa? Karena kita ingin memastikan apakah dia sudah berhenti atau tidak. Tapi dia bilang jerak, ternyata masih dia itu berarti dia berbohong itu namanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi? Maeng, ayo tanya Maeng.
Apa pertanyaannya, Deng? Kenapa di zaman sekarang itu banyak tanaman yang rusak? Kenapa zaman sekarang tuh banyak tanaman yang rusak? Katanya perlu kita tanya Haji Sabri ini. Ya. Karena beliau ini jual obat kan. Jadi kita katakan pertama, banyak manusia yang tidak taat kepada Allah. Ini salah satu sebab rusaknya apa? Tanaman, banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti di akhir zaman, ketika di zamannya Al-Mahdi atau Isa alaihi salatu wassalam, semua akan menjadi subur. Sampai buah delima, ya, satu buah itu bisa dimakan oleh satu kampung. Dan satu buah delima itu kulitnya bisa jadi tenda. Saking barokahnya nanti di akhir zaman. Jadi membuat segalanya rusak adalah dosa. Maka Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di langit, di daratan dan di lautan gara-gara perbuatan manusia. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Dari Lampung, Pak. Halo. Halo, Ya. dari Lampung, Pak. Silakan. Dari tanya. Kuda itu bisa zakat untuk korban, Pak. Baik, tunggu jawabannya. Ya, halo. Oh. Kuda bisakah untuk dikorban? Bisa ditunggangi. Tapi korban tidak bisa. Karena yang menjadi korban itu bahimatul an'am, binatang ternak, onta, sapi, kambing. Ayam nggak bisa udah yang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa manfaat baca alhamdulillah setelah bersin? Manfaatnya ikut Nabi. Ini yang paling bermanfaat, ikut Nabi itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Ayo, Weri, tanya lagi. Ya, halo. 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 Iya. Ini Ustaz. Dari mana? Dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Silakan pertanyaannya. Ini bacaan Yasin tentang orang meninggal kirimkan pahala yang soalnya kita udah banyak pahala. Sampai nggak? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, salam. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung Ustaz. Silakan pertanyaannya. Ini Ustaz, kita ada punya yayasan udah lebih dari satu nisab. Itu karena waktu itu kita kan tidak tahu, tidak tahu harus dikeluarkan zakatnya seluruh Baik. Sekarang bagaimana cara menghitungnya itu? Karena itu barang ini udah lama aja. Ya pernah kita keluarkan cuma sekali aja Baik, dulu. tunggu jawabannya. Yalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mengenai Yasin. Yasin, semua hadis keutamaan baca Yasin dhaif, tidak ada yang sahih. Dan dalam mazhabul Imam Syafi'i, pahala bacaan Quran itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Maka oleh karena itu para ulama kita berkesimpulan bahwasanya pembacaan Al-Quran, ya, apalagi untuk orang kematian, ini adalah perkara bid'ah dalam agama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan, ada pertanyaan lagi. Apakah masuk surga orang berbuat bid'ah? Tergantung bid'ahnya. Yang jelas namanya bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di neraka. Itu hukum umum tentunya. Bisa saja Allah Azza wa Jalla maafkan, tergantung jenis apa
Yang jelas bid'ah itu diancam neraka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Deng. Kuburan dihiasi. Apa hukum menghiasi kuburan? Menghiasi kuburan adalah termasuk perkara yang bid'ah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan, ya, aku senang kuburan itu jangan ditambah dengan tanah selain dari kuburan, dan jangan lebih dari satu jengkal. Ya, dan kuburan laisa maudhu'iz zinah, bukan tempat hiasan. Di samping ini tabdzir, mubazzir, demikian juga ini adalah, ya, bentuk dari bentuk menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Baik, ada lagi pertanyaan? Habis? Ada, Yas? Ya. Kan kita makan, baru 2 sendok, terus mau BAB. Terus setelah kita BAB kita makan, baca kita bismillah. Ya harus. Ya. Sebelum makan 2 sendok, buang air, balik lagi katanya perlu baca bismillah, perlu. Kenapa? Tadi dari WC, jangan-jangan diikuti oleh setan. Ya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Deng. Kita makan bakso, terus kita tidak tahu dibuat bakso pentol itu dari daging anjing. Astagfirullah. Terus kita makan, dia apa hukumnya? La ilaha illallah. Udah yang makan bakso daging anjing katanya. Ya, bakso apa disebut? Gogok. Ya, bagaimana? Ya kalau kita tidak tahu tidak ada masalah. Yang bermasalah itu kalau kita tahu. Ya. Maka kalau kita tidak tahu sih, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan siksa kami gara-gara kami lupa atau salah tanpa sengaja. Allah mengatakan aku sudah maafkan. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini masih dari Kembuli. Ya, silakan. Ini mungkin kalau sebelum azan itu Ustaz bacanya ada yang dibacanya itu innallaha malaikatahu Baik. ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu. Itu ada dalilnya. Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Ya, halo. Ya. Apa hukumnya kalau apa namanya itu hilah itu Ustaz? Apa? Hukumnya berhilah itu nah. Baik, ditunggu jawabannya. Oke. Apa hukum berhilah? Ya haram. Hilah untuk menghalalkan yang haram, ya haram. Dan ingat, orang yang pertama kali buat hilah dalam sejarah adalah Yahudi. Ya, Yahudi itu diharamkan makan babi. Tapi caranya apa? Lemaknya dicairkan, dijual minyaknya. Oh, kita tidak makan dagingnya katanya, kita jual minyaknya katanya. Nah, ini namanya hilah. Baik, kemudian Allah Ta'ala alam. Bagaimana hukumnya sebelum azan baca innallaha wa malaikatahu? Tidak ada ini perbuatan bid'ah dalam agama ini, menambah-nambah cara. Wallahu Ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita menerima persenan dari dana untuk pendidikan sekolah yang bermanhaj sunnah? Ya, tidak ada masalah insyaallah. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini, mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.